Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok 4, Rizka Mufti, Luki Eno, dan Amin Khairia. Mari bersama-sama kita belajar integral tentu. Berikut adalah peta konsepnya. Integral terdiri atas integral tak tentu dan integral tentu. Keduanya digunakan dalam teorema fundamental kalkulus dan penerapan integral tentu. Dalam hal ini, kami mengambil luas daerah. Dalam mempelajari integral tentu, diperlukan pengetahuan tentang sigma, jumlah Riemann, dan integral Riemann. Subkonten yang pertama adalah notasi sigma, jumlah Riemann, dan integral tentu. Kemudian yang kedua, teorema fundamental kalkulus, dan yang ketiga, penerapan integral tentu. Mari kita belajar bersama-sama pada subkonten yang pertama, yaitu notasi sigma, jumlah Riemann, dan integral tentu. Notasi sigma. Lambangnya sigma. Berupa huruf Yunani yang berarti penjumlahan. Notasi sigma digunakan untuk meringkas penulisan penjumlahan yang bentuknya panjang. Dari suatu jumlah suku-suku yang merupakan variabel berindeks atau suku-suku suatu deret. Penulisannya, sigma I sama dengan 1 sampai N dari suatu fungsi AI sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik-titik ditambah AN sampai AN maksudnya. Atau dapat juga AI diganti K sehingga sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari suatu fungsi K atau dari suatu bilangan K sama dengan K plus K plus K plus titik-titik-titik plus K sama dengan N kali K. Untuk lebih memahami mengenai sigma, di sini terdapat persegi dengan panjang sisi 3 cm. Kemudian akan ditutup dengan persegi yang panjang sisinya 1 cm. Menjadi persegi yang besar ditutup dengan persegi-persegi yang kecil. 9 persegi kecil. Maka dapat kita lihat bahwa luas persegi yang besar adalah luas persegi 1 ditambah luas persegi 2 ditambah luas persegi 3 ditambah luas persegi 4 dan seterusnya sampai ditambah luas persegi ke-9. Jumlah Riemann. Nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai N pada F XI dikali delta XI disebut jumlah integral Riemann, di mana fungsi fx dengan xi adalah titik wakil pada interval ke I. Delta xi adalah lebar interval ke I, dan N adalah banyaknya subinterval, dari interval A sampai B. Integral tentu. Misalkan kita akan menghitung luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx pada selang interval A sampai B, dengan membagi N subinterval, N menuju tak hingga, maka akan kita peroleh luas sebenarnya dengan perhitungan luas sama dengan limit N mendekati tak hingga, sigma I sama dengan 1 sampai N, pada F XI dikali delta XI, di mana delta XI adalah B min A per N, atau dapat ditulis integral dari A sampai B pada fungsi fx dx. Bentuk integral A sampai B fx dx disebut sebagai integral tentu fungsi fx pada interval A sampai B. Berikut penjelasannya. Yuk simak. Pada kurva di atas, apabila kita ingin mencari luasannya, maka kita gunakan pendekatan Riemann. Kita harus membaginya menjadi beberapa bagian. Inilah yang kemudian disebut dengan partisi. Kita bagi menjadi beberapa bagian persegi panjang, kemudian luas persegi panjang tersebut kita jumlahkan.
Kurva tersebut kita bagi menjadi 8 bagian persegi panjang atau 8 buah partisi. Nah, sekarang kita hitung luasannya. Luas persegi panjang pertama sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya adalah delta x1 dan lebarnya adalah fx1. Demikian juga dengan A2 atau luasan persegi panjang kedua. Panjangnya sama dengan delta x2 dikali fx2. Dan seterusnya sampai A8, yaitu delta x8 dikali fx8. Sehingga total luas persegi panjang dapat dinyatakan dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya hingga A8 adalah delta x1 dikali fx1 ditambah delta x2 dikali fx2 ditambah delta x3 dikali fx3 dan seterusnya hingga delta x8 dikali fx8. Maka dengan pemahaman terhadap notasi sigma, dapat kita tuliskan A1 plus A2 plus A3 plus A4 dan seterusnya hingga A8 adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 8 untuk fungsi delta xi dikali fxi. Berikut adalah contoh soal jumlah Riemann. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Tentukan jumlah Riemann dari fungsi gambar di bawah ini. Jadi terdapat suatu kurva dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4. Berikut adalah alternatif penyelesaiannya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 4 untuk fungsi f xi dikali delta xi. Maka kita dapatkan f 0,5 dikali 0,7 dikurangi 0 ditambah f 1,5 dikali 1,7 dikurangi 0,7 ditambah f2 dikali 2,7 dikurangi 1,7 ditambah f 3,5 dikali 4 dikurangi 2,7. Kemudian 0,5-nya kita masukkan ke dalam fungsi f. Sehingga 0,5 kuadrat dikurangi 4 dikali 0,5 ditambah 3. Dikali 0,7. Ditambah 1,5 kuadrat min 4 dikali 1,5 ditambah 3. Dikali 1. Ditambah 2 kuadrat min 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 3,5 kuadrat min 4 dikali 3,5 ditambah 3 dikali 1,3. Hasilnya 0,875 ditambah 0,75 ditambah 1 ditambah 1,625. Sehingga bilangan Riemann-nya adalah 4,25. Nah, yang kedua adalah teorema fundamental kalkulus. Pada teorema fundamental kalkulus atau yang biasa disingkat dengan TFK, terdapat dua teorema. Yang pertama adalah teorema fundamental kalkulus 1 dan teorema fundamental kalkulus 2. Pada teorema fundamental kalkulus 1, yaitu jika f kontinu pada AB dan x sebarang di titik AB, maka rumusnya seperti ini. Bisa kalian amati sendiri ya. Kemudian pada teorema fundamental kalkulus 2, jika f kontinu pada AB dan f antiturunan f pada AB, maka rumusnya seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Jika Pak Hartono ingin membuat rumah baru, apa yang pertama kali dilakukan oleh Pak Hartono? Ya, yang pertama kali dilakukan oleh Pak Hartono adalah menghitung luas bidang tanahnya terlebih dahulu.
Jika Pak Hartono ingin membuat rumah menghadap selatan dengan jarak 1 meter dari pagar samping rumah bagian barat dan panjang tembok rumah dari barat ke timur adalah 5 meter, kemudian dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X plus 2, maka jika digambarkan dengan garis koordinat kartesius, bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi X-nya itu sama dengan 1 dan X sama dengan 6. Kemudian dibatasi lagi dengan garis Y sama dengan 2X plus 2. Jadi luas bidang tanahnya di sini yang diberi warna pink atau merah muda ini. Kemudian luas bidang tanah Pak Hartono ini berbentuk apa? Ya, luas bidang rumah Pak Hartono ini berbentuk bidang datar trapesium. Jadi, luas bangun datar trapesium itu rumusnya seperti ini. A plus B kali T per 2. Jadi, untuk mencari luas bidang tanah rumah Pak Hartono ini, kita harus tahu dulu A, B, T-nya. Jadi, bagaimana cara menemukan panjang sisi-sisinya? Untuk menemukan panjang sisi-sisinya, yaitu dengan cara menemukan titik potongnya terlebih dahulu. Kemudian menghitung panjang sisi-sisinya, lalu menghitung luas bangun datar trapesium. Yang pertama yaitu perpotongan garis Y sama dengan 2X plus 2 dengan garis X sama dengan 1. Jadi Y-nya tinggal X-nya diganti dengan 1. Hasilnya adalah 4. Jadi titik potongnya adalah X, Y, berarti 1,4. Yang kedua, perpotongan garis Y sama dengan 2X plus 2 dengan X sama dengan 6. Jadi Y-nya, X-nya tinggal diganti dengan 6, maka hasilnya 14. Jadi titik potongnya 6,14. Jadi kalau digambar bentuknya seperti ini ya. 1,4-nya berarti perpotongan dari garis Y sama dengan 2X plus 2 dengan X sama dengan 1, berarti hasilnya kan 1,4 di sini, dan 6,14-nya di sini. Jadi, kalau dihitung menggunakan rumus luas bangun datar trapesium, A-nya berarti 4. Ini selisihnya berarti kan 4, dan di sini selisihnya berarti 14. Selisihnya didapat dari mana? Dari 0 ke 14 ini. Dia yang terletak di sumbu Y. Di sini juga 0 ke 4, berarti kan selisihnya 4. Kemudian T-nya yang di sini panjangnya 5. Dia kan 1 ke 6, berarti selisihnya 5. Jadi tingginya adalah 5. Jadi luas bangun datar trapesiumnya didapat 45 meter persegi. Lalu apakah ada cara lain yang lebih mudah untuk menghitung luas bangun datar menghitung luas bidang tanah tersebut? Ternyata ada rumus yang lebih mudah, yaitu menggunakan rumus integral tentu pada teorema fundamental kalkulus 2. Yang rumusnya seperti ini. Jadi luas bidang tanahnya itu dibatasi dengan garis X 1 sampai 6. Jadi AB-nya di sini 1 sampai 6, kemudian garis Y-nya tadi 2X plus 2 dx. Kemudian 2X ini diintegralkan menjadi X kuadrat, kemudian 2-nya jadi 2X, kemudian X kuadrat plus 2X ini X-nya diganti dengan 6, kemudian dikurangkan dengan X-nya diganti dengan 1, sehingga didapat hasilnya 45 meter persegi. Seperti itu. Penerapan integral tentu. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ya, gambar berikut adalah gambar sebuah pintu rumah. Coba identifikasi bagian-bagian dari pintu rumah berikut ini. Gambar pintu rumah berikut ini merupakan gambar pintu rumah Pak Adi. Pak Adi ingin mengganti bagian atas pintu rumahnya menggunakan kaca bergambar. Bagian
Bagian atas pintu rumah Pak Adi dinyatakan dalam fungsi Y sama dengan min 1/9 X kuadrat ditambah 4/3X. Berapakah luas kaca bergambar yang harus dibeli Pak Adi? Mari kita membantu Pak Adi. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui berapa luas kaca bergambar yang harus dibeli Pak Adi? Ya, benar. Pertama, kita harus mengukur bagian atas pintu rumah Pak Adi. Setelah mengukurnya, kita dapat menggambarkan sketsa pintu rumah tersebut ke dalam koordinat kartesius seperti gambar berikut ini. Setelah kita menggambar dan mengetahui fungsi dari bagian atas pintu rumah Pak Adi, maka kita dapat menghitungnya menggunakan formula integral tentu, yaitu integral 0 sampai dengan 12 fx dx, di mana fx merupakan fungsi dari bagian atas pintu rumah Pak Adi, yaitu min 1/9 X kuadrat ditambah 4/3X. Kemudian, dari fungsi tersebut dapat kita integralkan min 1/9X kuadrat, kita integralkan akan menjadi min 1/27X pangkat 3, kemudian 4/3X kita integralkan menjadi 2/3X kuadrat dengan batasan 0 sampai 12. Batasan tersebut dapat kita lihat pada koordinat kartesius sumbu X. Kemudian, dapat kita substitusikan X dengan 0 dan 12. Maka, luas bagian atas pintu rumah Pak Adi akan kita dapatkan hasilnya yaitu 32. Jadi, luas kaca bergambar yang harus dibeli Pak Adi adalah 32 desimeter persegi. Sekarang, coba hitung kembali menggunakan formula jumlah Riemann. Kemudian, bandingkan apakah hasilnya sama.